Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, senang sekali kita bertemu lagi ya, walaupun secara virtual ya. Kita lanjut sekarang masuk ke materi baru tentang keanekaragaman hayati. Berdoa dulu ya dan isi absennya. Yuk. Pada pokok bahasan ini kita lihat bahwa keanekaragaman itu ada 3 jenis. Keanekaragaman hayati itu ada 3, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, perhatikan ini. Ini tanaman terong, ya. Satu ya, warnanya sama. Lalu ini bunga mawar, bunga ros, ya. Kita lihat di sini bunganya ada berapa warna ini? 3 warna. Kalau ini kan satu, jelas satu jenis. Ini 3 warna. Ini tanaman lidah buaya, satu jenis. Oke. Nah, ini tanaman mangga, macam-macam ya. Harum manis, mana lagi? Mangga gedong, mangga gincu, mangga golek. Nah, ini kalau hewan. Hewan apa ini anak-anakku? Marmut apa kelinci ya? Satu jenis ya. Nah, ini jenis-jenis anjing. Ini anjing di daerah panas, ini yang di daerah dingin. Mana buktinya daerah dingin? Bulunya banyak ini. Ya, berfungsi untuk suhu ya. Jenis-jenis ayam. Ya. Pertanyaan sekarang. Tadi kan di awal pembelajaran Ibu udah katakan bahwa ada 3 keanekaragaman. Ya. Keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, keanekaragaman ekosistem. Nah, semua tadi yang Ibu tunjukkan ini termasuk keanekaragaman mana ya ini? Ya. Dia termasuk keanekaragaman gen. Ya, walaupun ini berbeda warna, tapi kan ini sesama bunga ros ya. Sesama bunga ros. Berbeda warna. Ini juga keanekaragaman gen. Ya. Mangga keanekaragaman gen. Lalu apa sih yang membuat mereka itu berbeda warna, ini berbeda pial kan? Padahal ini ayam semuanya. Ya. Ini ayam, berbeda-beda pialnya. Ya. Nah, apa yang membuat mereka berbeda? Ternyata yang membuat mereka berbeda adalah gennya. Ya. Nah, variasi gennya. Gen itu kan adalah kromosom yang membawa sifat. Ya, jadi kalau susunan protein gennya berbeda, maka ciri yang ditampakkan pun akan berbeda. Ya. Nah, keanekaragaman seperti itu disebutlah itu keanekaragaman gen. Sama seperti padi. Padi banyak jenis-jenisnya. Padi rojo lele, padi IR, padi pandan wangi. Tahu-taunya padi. Ya. Nah, berarti yang membuat mereka itu berbeda adalah gennya. Makanya disebut keanekaragaman gen. Contoh lain, manusia. Ya, manusia. Ya, spesies manusia. Kita berbeda laki-laki dan perempuan. Apa yang membuat berbeda? Kromosomnya atau gennya. Ya, kita mengakui bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama ya. Tapi yang paling dekat keanekaragamannya itu adalah keanekaragaman gen. Jadi kalau ada bunga mawar yang merah, bunga mawar yang ros, putih, yang pink, itu faktor gen yang membuat, ya, sifat-sifatnya itu ditentukan oleh gen. Oke, sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada apa ini?
tomat, cabai, terong, bengkoang. Lalu di sini ada semangka, ada melon. Masihkah ini keanekaragaman gen? Ini disebut keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies. Kenapa? Karena ini sudah berbeda spesies. Ya, kita sudah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang spesies, ya, jenis-jenis daripada makhluk hidup. Jelas ini sudah berbeda banget. Ya, jadi terong dengan cabai sudah sifatnya sudah sangat beda, bentuk daunnya pun sudah beda. Ya, nah buahnya sudah berbeda. Sedangkan tadi bunga ros itu yang berbeda itu hanyalah warna bunganya, akar, batang itu sama, ya. Kita ini lagi ya supaya semakin paham. Nih, ya, sama semua bentuk kepalanya sama ini, hanya berbentuk pialnya yang berbeda. Nih, hanya bulunya, tapi bentuk kepalanya ini berbeda. Ini kelompok anjing semuanya. Jadi kalau kucing, nah itu keanekaragaman gen. Ya. Nah, satu lagi yang menandakan bahwa mereka itu keanekaragaman gen, seandainya walaupun ini sekarang anjing di daerah panas, anjing di daerah dingin, dikawinkan, bisa nggak menghasilkan anak? Bisa, karena mereka itu adalah masih satu jenis dan turunannya itu fertil, ya. Fertil itu dapat menghasilkan keturunan lagi. Tapi kalau sudah keanekaragaman spesies, keanekaragaman jenis, pernah nggak terong itu bisa dibastarkan dengan cabai? Ya, yang nggak pernah. Ya, karena mereka sudah berbeda spesies. Ya, jadi keanekaragaman jenis itu adalah keanekaragaman karena berbeda spesies. Dan kalaupun misalnya kuda dengan zebra itu kan sudah berbeda jenis ya. Nah, seandainya dipaksakan, dihibrida, dibastarkan dan lahir anaknya, nanti anaknya itu adalah anak yang steril, ya, tidak bisa lagi menghasilkan keturunan, ya. Nah, jadi itulah keanekaragaman gen dan keanekaragaman jenis. Mudah-mudahan kamu paham ya. Jadi kalau keanekaragaman gen itu mempunyai persamaan yang banyak, kemudian masih satu jenis, belum berbeda jenis, ya, masih di dalam satu populasi. Kalau keanekaragaman spesies sudah berbeda jenis tanamannya dan sudah terdiri dari beberapa populasi, ya, terdiri dari beberapa jenis, terdiri dari beberapa populasi. Itu kalau keanekaragaman jenis. Contoh padi dengan jagung kan sudah berbeda ya. Oke, jadi mangga berarti keanekaragaman gen. Ya. Nah, ini keanekaragaman jenis ya, karena macam-macam di sini. Kalau seandainya ibu tugaskan kamu sekarang, coba cari yang mana ini sekarang yang keanekaragaman gen. Ada enggak? Ya, coba dicari yang mana. Nah, nih, apel sama apel, ini keanekaragaman gen. Ya, anggur sama anggur ini keanekaragaman gen. Keanekaragaman jenis mana? Semangka dengan anggur. Itu sudah keanekaragaman jenis. Bisa ya nak ya? Nah, ini keanekaragaman apa anak-anakku? Harimau, singa, citah, kucing. Ini sudah termasuk keanekaragaman jenis. Kalau ini, aren, kelapa, pinang paling sering ini masuk di soal. Ya, karena bentuknya hampir sama. Ya, aren, kelapa, pinang itu sudah termasuk ke keanekaragaman jenis ya atau keanekaragaman spesies. Oke. Mengapa bisa terjadi keanekaragaman pada jenis atau spesies? Karena ada pengaruh daripada genetik dan habitat. Ya.
Nih contoh keanekaragaman jenis. Cara kalau dilihat, kamu tidak melihat tanamannya, misalkan ada soal seperti ini. Origia sativa, Origia officinarum, Origia glaberina. Apakah termasuk keanekaragaman gen atau jenis? Nah lihat, ini sudah berbeda jenis di sini. Sativa, officinarum, glaberina. Nah, walaupun ini sama tulisannya di depan, karena ini sudah berbeda, maka ini termasuk ke keanekaragaman spesies atau keanekaragaman jenis. Oke, sekarang masuk keanekaragaman ekosistem. Nah, kalau ini kan hanya melihat bahwa kita sudah tahu bahwa ekosistem itu macam-macam dan dibagi dua bagian besar, komponen biotik dan komponen abiotik, ya. Nah, kemudian kita lihat ekosistem lumut, nih, ekosistem hutan hujan tropis, yang perlu kita perhatikan di sini jenis tanamannya. Ya, kalau tadi banyak lumut, kalau di sini hutan hujan tropis ini paling banyak tanaman. Di sini ada paku-pakuan, ada pohon, ada liliana, ya. Ekosistem padang rumput sudah pasti ada rumput dan hewan pemakan rumputnya. Ada ekosistem padang pasir, ya, yang kering suhunya tinggi. Yang biasanya di sini adalah tanaman semusim dan tanaman yang mana daunnya tebal-tebal, ya. Ekosistem pantai, ya. Ekosistem pantai yang sering kita bermain kalau kita ke Ancol sana. Itu ekosistem pantai. Apa yang hidup di sana? Ada bakau, ada kelapa, ya. Dan demikianlah yang dapat Ibu sampaikan mengenai ekosistem. Nanti akan lanjut kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.